Halo, Good Coder Indonesia. Selamat datang di channel Coach Sandi bersama saya Nguyen Kai. Di video ini saya akan mereview aplikasi keamanan data yang bernama Bcode File Protection atau Bcode File Encryption. Aplikasi Bcode dapat menjadi solusi keamanan data yang bisa mencegah kita dari kebocoran data. Jadi data-data kita akan aman walaupun data kita dicuri oleh orang lain. Oke, kita langsung saja mengetahui dan mempelajari penggunaan dari Bcode File Protection. Yuk kita mulai, let's decrypt the world. Untuk mendownload aplikasi Bcode File Protection ini, silakan kunjungi situsnya coachsandi.com. Kemudian kita bisa melihat detail dari aplikasi Bcode File Protection ini di menu download. Di sini sudah disediakan menu download. Ya, di sini ada menu download, ada dua file, ada CodeSandi.ca dan Bcode File Protection. Untuk CodeSandi.ca itu apa? Nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya. Kita akan melihat keterangan detail dari Bcode File Protection. Kita bisa langsung klik detail atau download aplikasinya langsung dengan klik download ini. Klik detail. Kita bisa melihat penjelasan tentang Bcode File Protection, spesifikasinya seperti apa, kegunaannya seperti apa, versinya apa. Nah, ini dia adalah penjelasan dari penggunaan Bcode File Protection. Jadi fungsi utama aplikasi Bcode File Protection ini untuk mengenkripsi data atau file digital dan menggunakan algoritma enkripsi AES256 yang merupakan standar kriptografi atau standar enkripsi saat ini. Fitur lainnya, aplikasi ini bisa mengeksekusi banyak file dengan waktu yang sangat cepat dan input datanya itu cukup drag and drop saja. Udah sekali, gampang banget. Nah, ini tujuannya kenapa Bcode File Protection ini dikembangkan, yaitu untuk memudahkan kita, para masyarakat yang saat ini mungkin menjadi korban dari kebocoran data. Nah, daripada kita bocorkan rahasia data kita sendiri, sebaiknya semua data-data kita yang disimpan di media digital sebaiknya dienkripsi terlebih dahulu sehingga orang lain tidak bisa baca. Untuk persyaratan minimalnya bisa diinstal, saat ini dikembangkan masih untuk Windows 7 atau versi di atasnya, dan ada framework yang harus diinstal yaitu Microsoft.NET Framework 4.5. Kalau kita menggunakan Windows 7 di atas biasanya sudah terinstall, jadi langsung instalasi saja. Untuk lisensinya ini freeware, silakan didistribusikan, dikopikan bebas. Dan jika Anda ingin melakukan kustomisasi, merubah tampilan, menambahkan fitur atau fungsi-fungsi lainnya, silakan hubungi kami dengan klik tombol hubungi kami. Ya, oke, kita lanjut untuk melakukan instalasi. Kita download terlebih dahulu, klik download di sini. Ini sudah nah, ini sudah ada, kita download bentuk file zip. Ternyata saya sudah mendownloadnya. Ini silakan dikopikan atau diekstrak di file yang kita mau. Saya coba coba ekstrak, atau sini sudah download. Nah, ini silakan kopikan di folder tertentu. Misalkan saya kopikan di sini, kemudian silakan diekstrak. Ekstrak. Ini setelah diekstrak akan menghasilkan satu file bernama bcode setup.exe. Oke, nah ini sudah bisa kita tutup ya aplikasi browsernya, kita bisa download. Silakan klik dua kali untuk melakukan instalasi awal. Nah, di sini ada informasi bahwa aplikasi Bcode ini dipublikasikan oleh CodeSandi Software. Ini adalah dari situs CodeSandi, benar. Mungkin untuk di video selanjutnya akan kita jelaskan
fungsinya apa sih seperti ini, yaitu untuk mencegah pembajakan software atau mencegah terjadinya infeksi virus. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas. Klik run saja. Di sini ada license agreement, tinggal accept. Pada intinya adalah license agreement ini berisi bahwa aplikasi ini adalah free, bisa didistribusikan, bebas digunakan untuk apa saja. Next, mau membuat create desktop, karena saya sudah ada, bebas ya mau create desktop atau tidak, karena saya sudah download sebelumnya. Langsung saja ya, create, instalasi, langsung launch, oke, finish. Nah, inilah akhirnya tampilan awal dari aplikasi Bcode File Protection. Simple sekali, sederhana sekali. Ini memudahkan pengguna untuk melakukan proses enkripsi, dekripsi dalam satu halaman. Tidak perlu buka halaman-halaman lain atau form lain. Memudahkan pengguna. Selanjutnya kita coba melakukan enkripsi data. Jadi tujuan enkripsi data itu adalah agar file ini tidak bisa dibaca orang lain. Walaupun bocor, disimpan oleh orang lain, diambil oleh hacker misalkan ketika file-file ini disimpan dalam database atau dalam suatu direktori tertentu, kemudian sistem itu bobol dan hacker itu bisa mengambil semua data-data itu, saya yakin hacker itu tidak bisa membukanya. Dan inilah adalah satu cara untuk melindungi kita dari kebocoran data. Kita buktikan dulu. Sini ada file docs, kita bisa buka, kita baca seperti ini. Ada gambar penguin, lucu ya. Kemudian ini ada video. Video apa nih? Video kita berlari di pantai, bisa dibuka. PDF dan lagu. Oke. Ya, sekarang kita coba mengenkripsi file ini. Kita coba dua dulu. Tinggal drag and drop. Kemudian kita masukkan kunci. Kunci ini adalah kunci enkripsi dan kunci dekripsi. Jadi untuk mengamankan, mengenkripsi dan mendekripsi kembali, membuka kembali file yang sudah diamankan tadi, kita memerlukan kunci yang sama. Kita ambil contoh misalkan kuncinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini contoh, passwordnya contoh, tapi tidak direkomendasikan menggunakan password yang sederhana seperti ini. Mengganti silakan, clear key saja. Nah, kita buat kuncinya agak kompleks, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini aja ya. Yang lebih aman lagi, tambahkan titik. Oke, cukup ya. Kita tinggal klik tombol enkripsi. Selesai. Cepat sekali. Kita bisa buktikan kalau tadi ini adalah file gambar penguin tadi. Kita buka, acak ya. Acak. Tidak bisa buka. Kalau kita paksa membuka dengan aplikasi viewer misalkan, tidak bisa dibuka. Ini artinya file gambar ini sudah dienkripsi, tidak bisa dibuka. Jika kita mau menambahkan lagi, nah kita drag and drop sisanya. Ini kita gunakan kunci yang sama. Kalau kita tidak mau ada orang lain yang mengintip kunci kita, tinggal di uncheck show-nya. Kemudian kita klik encrypt lagi. Sederhana sekali dan prosesnya cukup cepat ya. Ini 25 mega dienkripsi dengan cepat. Nah, semuanya ini tidak bisa dibaca. Walaupun nanti disimpan di suatu database atau kalau kita ingin file attachment yang kita kirimkan lewat email tidak bisa dibaca orang lain, walaupun nanti akun kita di emailnya itu di take over oleh orang lain itu ketika sudah masuk ke email ya tidak bisa baca file ini. Begitu mudah, simple, dan aman.
Oke, selanjutnya setelah kita mengenkripsi file-file tadi, jadi lebih aman ketika disimpan ke dalam suatu folder atau satu media tertentu. Selanjutnya kita bisa melakukan pengiriman data yang terenkripsi ini kepada orang-orang yang ingin kita lakukan komunikasi secara aman. Kita bisa melakukan pengiriman melalui email, lewat chatting, atau mau disimpan ke Dropbox, atau bisa juga disimpan ke dalam flash disk untuk dikirimkan secara manual. Ini sudah saya siapkan email, jadi kita mau coba untuk mengirimkan file yang terenkripsi ini melalui email. Ada dua akun yang sudah saya siapkan, akun Yahoo dan akun Gmail. Pertama saya coba mengirimkan salah satu file yang sudah terenkripsi kepada email Gmail. Saya kirimkan ke sandi.id@gmail. Kemudian judulnya informasi rahasia, hati-hati. Isinya bebas, jaga data dari kebocoran, itu pasti aman. Kemudian kita bisa mengirimkan attachment, ada beberapa pilihan, mau kirim lewat attachment dari komputer atau dari Dropbox atau Google Drive. Kita coba mengirimkan lewat Dropbox. Sekarang kita coba mengirimkan lewat file yang disimpan di komputer. Nah, ini banyak sekali. Tadi sudah saya siapkan file-file yang sudah dienkripsi di sini. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, tadi hasil dari enkripsi disimpan di sini. Saya bisa mengirimkan misalnya 3 file. Nah, 3 file karena kecil biar cepat. Saya juga mengirimkan yang besar. Kalau biasanya kalau yang ukurannya file besar ini tidak bisa dikirim via email karena ada keterbatasan. Dalam email itu berapa mega? Biasanya 25 mega. Tapi kalau kita mengirimkan yang file-file besar ini jangan lewat email, tapi lewat Dropbox. Jadi kita bisa kirimkan linknya saja gitu ya. Open. Ada 3 file yang akan saya kirimkan ke akun Gmail. Nah, ini sudah berhasil diupload, dan tinggal send. Selesai. Kita cek di sini sudah saya siapkan. Kita tunggu dulu. Jadi send tadi ternyata belum masuk ya, belum terkirim. Sambil menunggu filenya terkirim, ini akan saya coba menyimpan file yang sudah terenkripsi di Dropbox. Ini menurut saya sih lebih simpel ya dibandingkan mengirimkan langsung melalui email attachment. Nah, misalkan ini saya mau buat folder baru, bebas ya, data rahasia. Nah, ini sedang membuat file baru. Ini ada file kosong. Kita bisa mengunggah file tadi. Nah, ini tadi kita coba yang kecil dulu. Yang besar juga boleh, tapi nanti prosesnya lama. Ini nanti semua file-file yang terenkripsi akan masuk ke dalam Dropbox. Jadi kalaupun nanti ada orang yang berhasil men-take over akun email kita atau akun Dropbox kita, atau linknya masih terbuka ketika di-share, orang lain tidak akan bisa baca. Nah, ini misalkan salin alamat link. Ini cara pengiriman yang kedua. Di sini saya kirim lagi, ada 2 ya.
Halo Coach Sandi, saya mau mengirimkan file baru yang aman, tapi lewat link email. Data rahasia terbaru. Download. Di sini ya. Send, jadi nggak perlu attachment. Send. Kirim. Kita cek di sini. Apakah sudah masuk? Sudah masuk ya. Satu sudah masuk. Kita buka di sini. Ada 3 attachment. Yang masing-masing ini adalah terenkripsi. Ini adalah tanda-tandanya. Kita bisa download all attachment. Ini nah dibuka. Nah, kita coba kopikan, kita masukkan sini ya. Nah, ini ada file. Nah, masuk sini nggak apa-apa. Kita buat folder baru, rahasia 1, rahasia 2 nanti dari Dropbox. Kopikan di sini. Ekstrak here saja. Ini bebas menggunakan WinRAR, 7-zip. Kita sudah dapat 3 yang sudah di-download ya. Nah, setelah di-download, selanjutnya apa? Kita dekripsi. Nah, kita drag and drop saja sini. Oke. Kemudian kita decrypt. Ini adalah kunci aslinya. Coba kita salahkan kuncinya ya, titiknya ada 3, 1, 2, 3. Nah, misalkan file ini dicuri oleh orang lain atau diakses oleh hacker misalnya, atau orang lain yang punya kepentingan sama kita, kemudian dia tidak tahu kunci untuk mendekripsi, misalkan seperti ini ya, salah kuncinya. Ketika didekripsi, terus ada bedanya, kita lihat gagal semua. Jadi selama hacker itu atau orang lain yang mengambil data kita tidak tahu kuncinya apa, ini akan gagal. Sekarang kita perbaiki lagi, kita inputkan kunci dekripsi yang benar. Kita input lagi. Boom. Berhasil. Jadi ada gambar penguin yang lucu tadi. Oh, kayak Teletubbies berpelukan. Ya. Berhasil ya. Ini juga bisa dibuka. Jadi setelah kita enkripsi, file ini aman disimpan di media apapun. Tadi kita kirim lewat email dengan attachment. Nah, sekarang kita coba buktikan. Ini sudah masuk nih ya. Sudah masuk, kita back dulu. Kita baru nih. Nah, tadi kita download, mengupload di Dropbox. Kita tinggal kirim linknya seperti ini. Ini akan mengarahkan ke link Dropbox untuk mendownload file yang sudah kita simpan secara cloud. Tidak bisa ditinjau, iya, karena terenkripsi. Ini baru 1 ya. Tidak bisa ditinjau. Terus kalau tidak bisa ditinjau seperti apa? Langsung seperti ini, kita tinggal unduh yang tadi yang sudah di download, klik unduh. Sudah masuk sini, kita bisa buka langsung, kita bisa decrypt langsung di mana dia disimpan. Tampilkan dalam folder. Ada 2, beberapa contoh, 2 ya. Sekarang ini kita decrypt dulu. Kita decrypt dengan drag and drop saja. Kalau kita mau langsung dekripsi di folder di mana dia di download atau diunduh,
Masukkan kuncinya biar lebih cepat ya. Kunci yang sama, kemudian klik decrypt. Selesai. Ini otomatis akan terdekripsi. Sini yang tadi sudah, dia adalah file docs ternyata. Begitu mudah sekali penggunaannya, tidak banyak klik-klik ganti-ganti form. Dalam satu halaman kita bisa melakukan enkripsi dekripsi. Dan yang paling penting adalah aplikasi ini menggunakan enkripsi AES256 yang sangat aman dan kuat untuk saat ini. Silakan dilihat di Instagram kita, ada penjelasan, atau di blog ticodsandi.com, blogsnya ada penjelasan kenapa AES256 ini sangat kuat untuk saat ini. Sulit atau membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memecahkan Bcode file protection ini dengan serangan brute force. Dan dibaca untuk meyakinkan kepada Anda semua bahwa aplikasi ini menggunakan algoritma enkripsi yang kuat. Jadi data yang diamankan ini juga kuat. Kalau kita mau mengirimkan dengan chatting ya tinggal drag and drop aja dengan chatting, atau kalau kita copy paste dengan melalui USB ya, flash disk atau hard disk disimpan di situ semua, ya kita tinggal misalnya ini di flash disk ya tinggal drag and drop aja seperti ini. Sama masukkan kunci, klik 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Sangat mudah sekali. Gimana? Mau mencoba file ini? Saran saya segera dicoba dan digunakan, karena kita tidak tahu kapan data kita ini bocor. Minimal untuk diri kita sendiri, atau kalau Anda semua good coder Indonesia bekerja dalam suatu perusahaan, suatu organisasi atau instansi, bisa disarankan agar data-data yang disimpan itu semuanya dalam bentuk terenkripsi, database atau di folder tertentu. Saya yakin dengan mengamankan data-data itu, kebocoran data dapat diminimalisir, dan kita sebagai pribadi atau rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia juga ikut berperan dalam mengamankan kebocoran data. Jadi jangan terlalu bergantung dengan keamanan sistem yang sudah disediakan oleh suatu organisasi atau instansi. Dari kita sendiri juga perlu mengamankan data-data itu. Oke, good coder Indonesia, itulah tadi penggunaan Bcode file protection atau Bcode file encryption yang saya jelaskan dan saya demokan dengan langsung secara live. Saya yakin aplikasi ini sangat bermanfaat untuk kita semua dalam mencegah terjadinya kebocoran data. Sekali lagi, saya berpesan, mari kita mulai mencegah kebocoran data ini dari diri kita pribadi sendiri. Secanggih apapun dan seaman apapun sistem yang kita gunakan, kalau kita sendiri tidak aware terhadap keamanan, sistem itu pasti bisa dilemahkan dan diserang oleh orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu. Kita ceroboh, misalkan kita menempelkan password di PC kita, orang itu pasti bisa membobol sistem yang kita gunakan. Silakan komen untuk request bahasan lainnya yang berhubungan dengan keamanan informasi, keamanan siber, kriptografi, atau tentang TI pada umumnya. Silakan share video ini jika bermanfaat dan subscribe untuk melihat video selanjutnya yang tidak kalah menarik dan mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan bagi Anda semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Misi saya selesai di sini. Decrypted.